ini nanti juga bisa menjadi modal kita untuk menulis. Jadi ada langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan di dalam proses penulisan, dan ini mungkin akan mematahkan persepsi dari banyak orang bahwa menulis itu susah, bahwa menulis itu sulit, bahwa nulis itu tidak bisa mengatur waktu dan seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube channelnya Kang Hayat. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan teknis ini atau jurus ini untuk bisa mematahkan persepsi kita yang kemudian itu bisa kita lunturkan sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa memahami dan bisa mempraktekkan jurus jitu menulis mudah ini, maka dengan sendirinya kita memacu untuk bisa lebih produktif. Jadi memang menulis buku terutama, tidak hanya sekedar misalnya punya kemampuan secara dalam bidang ilmunya, tetapi memang harus banyak belajar dari teknisnya, harus banyak tahu tentang bagaimana pola dan caranya, harus juga mengetahui bagaimana trik dan tips menulisnya, sehingga tidak cukup dengan memiliki kompetensi di bidang ilmu yang mau ditulis, tetapi teknik-teknik menulis atau praktik-praktik menulis ini juga perlu dikuasai. Kebanyakan dari kita menulis itu menjadi susah ketika kita tidak menguasai teknik menulisnya, walaupun sebenarnya kita banyak potensi untuk bisa kita kembangkan menjadi bahan tulisan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin membagikan 3 hal ini sebagai jurus jitu mudah menulis. Yang pertama adalah menulis itu bisa dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Boleh melakukan pengutipan atau memperkuat tulisan kita dengan referensi-referensi, boleh. Tetapi prinsipnya menulis itu bisa dengan cara atau menggunakan bahasa kita sendiri. Karena setiap orang memiliki karakteristik masing-masing. Dari gaya bahasanya, dari gaya menyampaikannya, dari gaya menuliskannya juga mestinya berbeda. Orang kembar pun tidak sama ketika mereka menjelaskan sesuatu, walaupun sesuatu itu sama. Orang kita pun akan berbeda menafsirkan tentang apa yang kita tahu, apa yang kita baca dari satu hal misalnya. Sama dengan menulis. Oleh karena itu, setiap orang itu memiliki karakter menulisnya masing-masing. Maka karakter itu menjadi potensi bagi kita untuk bisa menulis dengan gaya bahasa kita sendiri. Boleh misalnya menduplikasi dengan karakter penulisannya orang, boleh. Tetapi kita tidak bisa menyamakan diri kita bahwa tulisan saya pengen sama dengan tulisan si A. Itu gak mungkin sama, karena kita memiliki panca indera yang berbeda. Baik secara menangkapnya, kemudian menafsirkannya, kemudian menganalisisnya juga sama, berbeda. Oleh karena itu di dalam menuliskannya juga pastinya berbeda. Maka manfaatkan itu sebagai sebuah potensi menulis dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Termasuk misalnya di dalam proses pengutipan atau mereferensi, maka itu menggunakan gaya bahasa sendiri itu lebih aman dan lebih baik, serta kelihatan originalitasnya, sehingga nanti akan kelihatan kira-kira karakter menulis saya seperti apa, karakter menulis Bapak Ibu seperti apa, akan kelihatan dari gaya penulisannya. Gaya menulis itu sebenarnya sama dengan gaya berbicara, hanya saja mungkin medianya yang berbeda. Kalau berbicara itu medianya akan menggunakan lisan, sementara menulis itu menggunakan media tangan. Yang ini juga akan berbeda juga secara karakter, sehingga orang yang pintar berbicara juga belum tentu pintar menulis atau mahir menulis. Orang yang mahir menulis juga belum tentu mahir berbicara. Tetapi prinsipnya apa yang disampaikan atau disampaikan itu sebenarnya sama dengan apa yang dituliskan.
hanya saja prosesnya berbeda. Kalau berbicara kan tidak terstruktur, walaupun ada jarang sekali orang berbicara terstruktur, mulai dari awal sampai akhir. Berbeda dengan menulis. Kalau menulis kan terstruktur dari mulai paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Karena kalau menulis bisa dihapus, sementara berbicara kan tidak bisa dihapus, tidak bisa mengulang kembali ke depan. Oleh karena itu ini berbeda. Tetapi secara prinsip sama. Apa yang disampaikan dengan apa yang dituliskan ini bersumber dari pikiran dan hati yang sama. Oleh karena itu biasanya penulis itu biasanya paling tidak mempertanggungjawabkan apa yang dituliskannya dengan cara menyampaikannya dan melakukannya atau melaksanakannya. Begitu juga orang yang berbicara tentunya bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan dengan cara menuliskannya dan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang disampaikan. Nah, menggunakan gaya bahasa sendiri ini memiliki keunikan sendiri, dan mungkin belum banyak orang yang mempraktekkan menulis itu dengan menggunakan gaya bahasa sendiri. Banyak teman-teman, kolega, mungkin Bapak Ibu juga pernah menulis kemudian hanya dengan meniru atau mengkompilasi dari berbagai tulisan yang ada kemudian menjadikan buku. Itu tingkat originalitasnya lebih baik menggunakan gaya bahasa sendiri daripada mengkompilasi dari berbagai tulisan kemudian dikumpulkan jadi satu menjadi sebuah buku. Walaupun itu sah-sah saja, tetapi dalam konteks hari ini cek Turnitin kemudian plagiasi itu menjadi syarat yang mutlak, maka penggunaan dengan gaya bahasa sendiri itu mungkin lebih aman dan lebih terkendali dengan proses penulisan kita. Bagaimana cara menggunakan atau menulis dengan gaya bahasa sendiri? Nanti saya ingin coba menampilkan dari proses penulisan yang pernah saya lakukan atau yang sedang saya lakukan, sehingga menuliskannya tidak terbebani dengan apapun, menuliskannya tidak dikejar oleh waktu yang harus terburu-buru dan seterusnya. Jadi dan menulis dengan gaya bahasa sendiri itu lebih ringan, karena kita meyakini bahwa apa yang kita tahu, apa yang kita pahami tentang apa tema yang kita tulis itu insya Allah sudah dengan sendirinya keluar dan bisa diaktualisasikan menjadi sebuah tulisan. Kemudian yang kedua, menulislah dengan cepat atau secara cepat. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya ide, punya gagasan, punya bahan untuk ditulis, maka segera ditulis. Jangan pernah menunda-nunda proses penulisan. Karena menulis itu sama dengan kita ngemel Bapak Ibu. Sama dengan kita membaca. Orang kenapa tidak pernah selesai, kebanyakan orang tidak pernah selesai dalam membaca buku. Sama dengan orang tidak pernah selesai ketika menulis. Dapat satu halaman sudah capek, sudah ngantuk, sudah banyak alasan, dan kemudian buku ditaruh atau tulisan ditaruh. 1 minggu dibiarkan, 1 bulan terabaikan, akhirnya buku bacaannya tidak pernah selesai atau tulisannya tidak pernah selesai. Maka menulis itu sama dengan kita proses ngemil itu kan harus habis. Jadi lakukan proses menulis itu seperti kita ngemil. Jadi kalau sudah ada camilan ya sudah dimakan sampai habis. Kalau tidak habis atau kalau tidak selesai, nanti camilannya itu dibuang atau menjadi kadaluarsa. Oleh karena itu menulis itu memang butuh komitmen dan konsistensi dari penulisnya. Menulis secara cepat ketika memiliki ide itu jauh lebih baik ketika kita misalnya hanya mengumpulkan tulisan kemudian dibiarkan tidak pernah ditulis. Jadi kalau sudah punya ide, punya gagasan, ditulis saja. Saran saya biasanya, ini juga pernah saya lakukan, jadi usahakan setiap hari itu kita bisa menuliskannya, walaupun hanya 1 paragraf. Ketika kita sudah berkomitmen untuk menulis 1 buku, maka usahakan setiap hari itu kita bisa menulis. Karena menulis itu tidak bisa sekali duduk jadi, tetapi butuh proses yang panjang. Yang itu kalau saya biasanya menggunakan
3 proses. Yang pertama adalah menulis bebas, kemudian yang kedua adalah swasunting dan melengkapi dengan teori-teori atau referensi-referensi, kemudian yang ketiga adalah proses pembacaan. Jadi menulis itu adalah membaca kedua. Jadi kalau kita sudah punya niat untuk menulis buku, maka sesungguhnya apa yang kita tulis itu sudah kita baca. Tema-tema yang kita mau tulis itu sudah kita selesaikan bahan bacaannya. Apa yang mau kita tulis itu sesungguhnya sudah kita pahami. Sehingga tidak ada alasan misalnya kita mengalami kebuntuan, mengalami waterblock, mengalami kemandekan di dalam proses penulisan. Kalau kita memiliki referensi bacaan yang banyak, kalau misalnya kita sebelum menulis kita mengisinya dengan asupan bacaan yang banyak, maka insya Allah waterblock atau kebuntuan di dalam proses menulis itu bisa dihindari. Oleh karena itu menulis cepat itu bukan menulis yang terburu-buru ya. Menulis cepat itu menulis yang tidak menunda-nunda, menulis yang setiap hari dilakukan agar tulisannya bisa segera selesai atau cepat selesai. Kalau bisa Bapak Ibu bisa ditarget, misalnya 1 bulan ini saya harus menyelesaikan 5 bab. Maka bagaimana caranya? Kita harus bisa menyelesaikan 5 bab itu, maka setiap hari paling tidak saya harus menulis 10 halaman. Saya harus menulis 20 halaman. Saya harus menulis 5 halaman. Atau 1 halaman. Atau 1 paragraf. Tidak masalah. Yang penting proses penulisannya bisa selalu dilakukan. Ini yang dikatakan sebagai menulis secara cepat. Punya ide segera ditulis. Punya gagasan atau pengen nulis misalnya, segera tulis. Jangan menunda-nunda menulis. Karena menunda-nunda menulis itu bisa berakibat tidak selesainya tulisan-tulisan kita. Sekarang pengen nulis, nanti saja. Waktunya sedikit misalnya. Saya pengen nulis sekarang, besok sajalah. Sekarang masih tanggal berapa dan seterusnya. Itu akan mengakibat pada proses tidak selesainya tulisan kita. Dan banyak sekali dari berbagai pertanyaan yang sering kali saya dengar, baik dari teman-teman dosen, dari mahasiswa pasca, dari Bapak Ibu yang lain juga pernah menyampaikan, sering kali mendengarkan bahwa Pak, tulisan saya tidak pernah selesai, dapat judulnya saja, mau nulis bab 1 sudah bingung, atau dapat separuh, tidak pernah selesai, hanya ngendon di laptop, 6 bulan sampai setahun nggak dilihat lagi, ternyata temanya sudah kadaluarsa dan seterusnya. Jadi kalau sudah berkomitmen untuk menulis maka selesaikan. Buku yang bagus itu adalah yang selesai. Buku yang baik itu yang selesai. Tulisan yang baik itu yang selesai. Dan agar tulisan itu bisa selesai, maka tentunya tulisan itu perlu ditulis. Jadi tidak bisa hanya dibim salabim. Harus ditulis, harus diikhtiarkan, harus diniatkan, harus dijadikan sebagai bagian dari proses ikhtiar untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Maka menulis secara cepat itu akan mempercepat proses penyelesaian buku Bapak Ibu. Apapun itu tulisannya, mau buku, mau jurnal, mau disertasi, mau tesis. Kalau tidak ditulis secara cepat atau Bapak Ibu selalu melakukan proses penundaan terhadap penulisan dalam bentuk apapun terutama buku, maka itu akan memperlambat proses penyelesaian Bapak Ibu. Saya mulai dari nulis skripsi, tesis, disertasi itu memang harus berkejaran dengan waktu. Bagaimana proses ini bisa cepat selesai, maka segera saya tulis. Yang penting tahapannya. Jadi sama, menulis buku itu sama. Terutama menulis buku kan butuh banyak referensi. Maka tahapan-tahapan proses penulisan itu harus dilakukan, harus dilewati. Untuk mempercepat proses tahapan-tahapan itu bisa terpenuhi dengan baik, maka Bapak Ibu segera menulis dan segera lakukan proses penulisan. Jangan berhenti dan jangan menunda. Menunda 1 hari itu akan memperlambat proses penyelesaian buku Bapak Ibu dalam 1 hari. Biasanya kalau 1 hari menunda berhasil, itu akan Bapak Ibu bisa mengarah kepada penundaan 2 hari, menunda 3 hari, menunda 1 minggu, dan seterusnya. Sehingga segera tulis ketika Bapak Ibu sudah punya ide, punya gagasan, punya niat, punya keyakinan bahwa saya pengen nulis
buku. Bismillah, niatkan dan segera tulis. Dan yang paling penting adalah di dalam proses penulisan itu Bapak Ibu harus berani memulai. Berani memulai dari awal, berani memulai menyelesaikan, berani memulai menerbitkan buku-bukunya. Jadi gak usah takut misalnya nanti bukunya gak bagus Pak, bukunya kurang baik Pak, bukunya kurang ini, itu diabaikan saja. Karena itu juga bisa menjadi menjadi pengganggu kita untuk tidak menyelesaikan tulisan. Banyak cobaannya menulis itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak punya niat yang teguh, tidak punya komitmen yang kuat, maka ya di tengah jalan Bapak Ibu akan merasakan sendiri. Tetapi dengan cara seperti ini, maka Bapak Ibu mengabaikan semua yang menjadikan Bapak Ibu was-was, menjadikan Bapak Ibu takut, menjadikan Bapak Ibu nanti dikritik, nanti tidak diterima oleh penerbit, nanti tidak ada yang baca, dan lain-lain sebagainya. Maka sesungguhnya ketakutan itu adalah ketakutan itu sendiri. Padahal Bapak Ibu belum melangkah ke sana. Jadi rasa takut, ketakutan itu adalah rasa takut itu sendiri. Maka kita harus mengabaikan itu. Jadi tulis saja. Tidak usah bingung nanti pembacanya siapa, penerbitnya siapa. Yang penting dalam proses nulis saja. Tidak usah bingung dengan satu apapun yang belum terjadi. Dan ini menjadi tantangan bagi kita sebagai dosen. Sebagai dosen tentunya kan sudah punya pembaca, misalnya mahasiswa kita, misalnya kolega kita yang sebidang dalam bidang ilmunya, dan seterusnya. Itu bisa dijadikan sebagai potensi dan kekuatan kita untuk bisa menyelesaikan tulisan-tulisan itu. Dan yang ketiga adalah menulislah secara bebas, tidak terbebani dengan apapun. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya mungkin dalam konteks menulis itu ada 3 motivasi yang seringkali saya sampaikan. Yang pertama adalah motivasi pragmatis. Jadi motivasi pragmatis itu ada orang menulis itu karena ada timbal balik dari tulisannya, atau karena ada royaltinya, karena ada penghargaannya, karena ada pengakuannya, karena ada kumnya misalnya. Jadi ini banyak. Jadi pengen nulis ketika mau misalnya hanya ngajukan kepangkatan. Setelah kepangkatannya diterima, berhenti menulis. Atau menulis pengen hanya untuk ngejar royalti misalnya. Jadi nulis buku itu niatnya hanya ingin mendapatkan royalti. Sebenarnya tidak apa-apa juga, sah-sah saja. Tidak ada yang melarang. Hanya saja memang menulisnya itu hanya fokus kepada apa yang ingin dicapai dari tulisan. Yang kedua, motivasinya adalah motivasi idealis. Nulis buku yang pengen nulis saja, sudah nggak mengharapkan apa-apa, sudah tidak butuh namanya kum karena sudah profesor, sudah tidak butuh royalti karena ya sudah selesai dengan urusan-urusan begitu, sudah tidak butuh penghargaan, sudah tidak butuh penghormatan, pengakuan dan seterusnya. Ada. Jadi orang dengan motivasi idealis itu banyak. Jadi beliau hanya nulis saja. Tujuannya adalah bagaimana ilmu yang dimiliki bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bagaimana tulisan-tulisan yang dituliskan, dihasilkan, itu bisa memberikan nilai-nilai kebaikan bagi banyak orang. Bisa menjadi warisan dan seterusnya. Jadi sudah tidak mikir tentang apa yang ingin didapatkan dari tulisannya. Tetapi bagaimana ia terus berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban dengan cara melahirkan banyak karya itu. Ini ada. Masih banyak orang-orang yang begini. Dan yang ketiga adalah motivasi di antara keduanya. Kadang pragmatis, kadang juga idealis. Tergantung dari kebutuhannya. Ya tetap membangun nilai kualitas tulisan, tetapi juga tetap mengharap misalnya royalti, pengen dapatkan kum dan seterusnya. Dan ini biasanya yang berada di posisi kita. Bagaimana kita menulis itu tetap harus memperhatikan nilai-nilai kualitas tulisan kita, dengan juga tetap paling tidak pengakuan, penghormatan, penghargaan, kum dan royalti itu menjadi bagian dari harapan kita, karena penulis itu juga wajib dihargai. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ke toko-toko buku, di sana banyak buku-buku bajakan.
itu sesuatu hal yang mungkin menyakitkan tanda kutip ya bagi penulis, karena penulis tidak mendapatkan apa-apa dari buku-buku bajakan itu. Sekarang banyak sekali, walaupun sekarang sudah mulai bergeser ke digital. Maka bagaimana Bapak Ibu bisa menulis secara bebas itu tidak terikat dengan apapun. Misalnya ya urusan royalti ya nanti sajalah. Nanti misalnya ya yang penting nulis saja. Walaupun di dalam PO-Pak misalnya dibatasi 1 tahun itu 1 buku. Boleh nggak nulis 2 buku atau 3 buku? Ya sah-sah saja. Tidak ada yang melarang. Selama kita mampu dan bisa untuk menghasilkan karya sebaik-baiknya, maka itu bisa kita lakukan. Sehingga tidak terbebani dengan saya tahun depan pengen mengajukan kepangkatan, maka hari ini saya harus nulis. Itu yang akan menjadikan beban. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah biasa setiap tahun nulis 2 buku atau target 1 buku lah minimal 1 tahun, maka itu akan menjadi suatu hal yang menyenangkan, tidak terbebani dengan pikiran-pikiran yang kemudian mentarget kita untuk kalau tidak selesai hari ini, maka buku saya tidak jadikan sebagai syarat untuk kepangkatan misalnya. Loh, oleh karena itu Bapak Ibu, menulis itu bisa Bapak Ibu lakukan secara bebas, tidak terbebani dengan apapun, dengan iming-iming apapun, dengan tujuan apapun. Walaupun nanti itu menjadi konsekuensi dari buku kita. Artinya tidak misalnya nulis buku pengen mengharap dapat royalti yang banyak. Tidak begitu. Atau pengen dapatkan full misalnya 40. Atau pengen dapat pengakuan dari fakultas misalnya. Itu diabaikan saja dalam proses penulisan, karena kalau itu dibawa ke dalam proses penulisan, maka itu akan mengganggu proses penulisan Bapak Ibu, terbebani. Ketika sudah merasa terbebani, maka biasanya ini akan menjadi tantangan yang mungkin bukunya tidak akan pernah selesai. Kan harus baik, harus begini, harus begitu, sehingga ketika mau menulis bebannya semakin berat. Semakin sampai kepada deadline, maka bebannya akan semakin berat. Semakin berat beban, maka Bapak Ibu tidak enjoy ketika menulis. Akhirnya yang terjadi biasanya, ujung-ujungnya biasanya nanti ketika sudah kepepet, maka biasanya bisa melakukan apapun atau bisa menghalalkan segala cara. Misalnya dengan cara copy paste lah, kemudian mengumpulkan yang tidak sesuai, atau yang penting bukunya jadi, sehingga ini mengakibatkan pada originalitas buku kita. Padahal sebenarnya menulis buku itu menuangkan ide dan gagasan di dalam diri kita itu untuk kemudian itu bisa dijadikan sebagai preferensi bagi banyak orang, bagi masyarakat luas. Jadi hadirnya buku itu sebenarnya untuk merawat peradaban pengetahuan itu sendiri. Ya Bapak Ibu, ini perlu digarisbawahi. Dengan cara begini maka insya Allah menulis kita itu bisa terhindar dari plagiasi. Menulis dengan gaya bahasa sendiri, menulis secara cepat, dan menulis secara bebas, ini akan mengantarkan kepada proses pembelajaran menulis itu secara murni. Walaupun kita juga perlu untuk melakukan proses pengutipan, melakukan mereferensi dari karya-karya online boleh. Tetapi dalam proses penulisan itu yang paling utama adalah originalitas dari tulisan yang kita hasilkan. Sehingga dengan originalitas tulisan yang kita hasilkan itu akan menjadikan karakteristik di dalam buku kita itu akan nampak. Jadi judul boleh sama, tetapi nilai karakter yang ada di dalam buku itu harus berbeda, dan itu adalah nilai tawar kita sebagai penulis. Termasuk misalnya bagi reviewer, nanti tentunya itu akan dilihat isinya bagaimana sih. Oh, buku ini sudah umum misalnya, tetapi secara isi, secara konten misalnya itu akan bisa dilihat. Kira-kira memiliki nilai lebih enggak, atau kira-kira memiliki novelty enggak, yang mungkin bisa dijadikan atau yang relevan dengan kondisi hari ini. Itu jurus itu Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu bisa praktekkan, Bapak Ibu bisa lakukan ketika mau memulai menulis.